Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pesan. Yiwa, berikan padaku. Little Yi memeluk manik itu saat keinginan memenuhi wajahnya. Sepertinya air liur akan keluar dari mulutnya. Dia sangat mendambakan hal ini sejak awal. Namun, Xiao Yan telah mempelajarinya, dan dia belum bisa berbuat apa-apa. Dia langsung muncul saat melihat Xiao Yan akhirnya berencana untuk menyerah. Xiao Yan kaget setelah melihat Little Yi muncul. Kecerdasan Yi kecil tumbuh. Dia bahkan bisa menggunakan suaranya yang lembut untuk mengucapkan beberapa kata, tapi ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengarnya secara aktif meminta sesuatu. Tidak bermanfaat untuk menyimpan benda ini, Xiao Yan mengerutkan alisnya dan menjawab. Meskipun manik ini mengandung kekuatan melahap, itu tidak memisahkan antara musuh dan sekutu. Lebih penting lagi, benda ini melahap kekuatan hidup seseorang. Siapapun yang menempatkan benda ini di dalam tubuh seseorang kemungkinan akan menjadi tua dan menjadi lemah. Little Yi menggelengkan kepala kecilnya. Api merah muda melonjak dari tubuhnya dan melilit manik hitam itu. Setelah itu, ia dengan paksa menggabungkan manik ini dengan tubuhnya. Xiao Yan ragu-ragu sesaat setelah melihat tindakan cemas Little Yi, tapi dia tidak menghentikannya. Meskipun Little Yi hanyalah roh api, dia memiliki indera yang sangat tajam ketika menghadapi bahaya. Dia tidak akan bertindak seperti ini jika manik hitam itu benar-benar berbahaya. Manik itu dengan cepat digabungkan ke dalam tubuh Yi kecil saat Xiao Yan memperhatikan. Saat manik itu akan menghilang, seutas api hitam yang sangat samar tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Little Yi. Setelah itu, dengan cepat ia menuju ke kepalanya. Xiao Yan dan Little Yi berbagi hubungan mental. Dengan demikian, Xiao Yan secara alami dapat mendeteksi perubahan yang tidak terduga. Ekspresinya dengan cepat berubah. Engah! Little Yi tidak panik karena perubahan mendadak ini. Garis yang terbuat dari api merah muda dengan cepat terbentuk. Garis-garis ini berubah menjadi jaring api yang menahan api hitam. Setelah itu, jaring yang terbuat dari api dengan cepat menyusut, dengan paksa menghancurkan gumpalan api hitam menjadi titik cahaya hitam yang besar. Akhirnya, nyala api menyapu dan menggabungkan titik cahaya hitam ke tubuh Little Yi. Ci! Segel api teratai bunga merah muda di dahi Little Yi secara bertahap mengungkapkan garis hitam tambahan setelah titik cahaya hitam ini bergabung dengan tubuh Little Yi. Sekilas, itu tampak agak misterius. Iwa! Setelah benar-benar menelan titik cahaya hitam, Yi kecil tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan meraih ruang kosong di depannya. Riak tak terlihat dengan cepat terbentuk. Energi di sekitar danau ini dengan cepat terkumpul di telapak tangannya. Dalam waktu singkat, energinya telah berubah menjadi kristal bintik 5 warna. Kristal ini ditelan oleh Little Yi. Xiao Yan tercengang saat melihat adegan ini. Setelah kristal energi tidak murni memasuki tubuh Yi kecil, itu dengan cepat dipisahkan menjadi gelombang energi asli yang muncul di dalam tubuh Xiao Yan tanpa alasan. Ini, wajah Xiao Yan tercengang. Beberapa saat kemudian sebelum sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia mulai memurnikan energi murni itu dan mengubahnya menjadi Dou Qi, yang kemudian dia gabungkan ke dalam tubuhnya. Energi ini adalah sesuatu yang akhirnya diberikan benda kecil ini kepada saya. Mata Xiao Yan membakar panas saat dia menatap Little Yi di depannya. Energi yang telah diberikan kepadanya berasal dari kristal tidak murni yang baru saja ditelan anak kecil ini. Kristal energi ini, yang Xiao Yan belum bisa serap, telah berubah menjadi energi murni setelah melewati tubuh Yi kecil. Sebagian dari energi ini kemudian diumpankan kembali kepadanya. Yiwa, Yi kecil dengan bangga mengayunkan kepalanya yang kecil.
Setelah menyerap kristal energi, nyala api merah muda di tubuhnya tampak menjadi sedikit lebih terang. Selain itu, Xiao Yan samar-samar dapat mendeteksi bahwa Yi kecil saat ini tampak sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Hal kecil ini bisa benar-benar berlatih. Kejutan melintas di mata Xiao Yan setelah pikiran ini terbentuk di dalam hatinya. Kekuatan melahap itu memungkinkan Little Yi menyerap energi dari sekitarnya untuk memperkuat dirinya seperti manusia. Jika ini benar-benar masalahnya, Little Yi akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Xiao Yan, yang secara mental terhubung dengan Little Yi, akan dapat meningkatkan kekuatannya sendiri juga. Dengan cara ini, tampaknya Xiao Yan telah mendapatkan pekerja gratis tambahan. Apalagi, itu adalah pekerja yang tidak tahu bagaimana mengeluh atau merasa lelah. Sepertinya aku tidak sengaja mendapatkan hasil yang bagus. Xiao Yan membelai dagunya. Dia tidak memiliki ide sedikitpun tentang bagaimana memurnikan api benih dari Nihility Devouring Flame. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba memperbaikinya secara acak. Namun, beruntung Little Yi membanggakan konstitusi yang aneh. Menjadi api surgawi, ia dapat menerima kemampuan unik yang awalnya dimiliki oleh Nihility Devouring Flame. Haha, sepertinya kamu berhasil membuat hal aneh selama pelatihan ini. Tawa tua yang akrab tiba-tiba muncul saat Xiao Yan bersukacita atas hasil pelatihannya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat Yao Lao mendarat dari langit. Kedua kakinya berjalan melintasi permukaan danau. Xiao Yan menyeringai dan bertanya, apakah ada masalah dalam aliansi? Apakah ada aktivitas dari Hall of Souls? Aye, semuanya baik-baik saja. Adapun aula jiwa, beberapa aula cabang yang kami temukan telah bergeser berdasarkan informasi yang kami terima baru-baru ini. Mungkin mereka takut kita akan menyerang lagi dan menghancurkan aula cabang itu. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Bergeser? Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah mendengar berita ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa tindakan Hall of Souls baru-baru ini agak tidak biasa. Mengingat karakter mereka tidak bisa menahan penghinaan karena menderita kerugian seperti itu di tangan aliansi Sky Mansion. Apakah kamu merasa ada yang salah? Yao Lao juga tersenyum setelah melihat ekspresi wajah Xiao Yan. Dia dengan cepat menghela nafas. Saya telah menyebutkan bahwa Hall of Souls sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Jika tidak, mereka tidak akan mengumpulkan jiwa selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak tahu apa rencana mereka, sepertinya bukan kabar baik bagi kami jika Hall of Souls diizinkan untuk menyelesaikannya. Xiao Yan mengangguk. Kekalahan dari Hall of Souls telah menyebabkan kehilangan banyak wajah. Selain itu, klan Hun tidak menunjukkan aktivitas sedikit pun. Hal ini membuat sulit bagi seseorang untuk mengetahui dengan jelas apa yang akan dilakukan klan misterius ini. Saya akan mengirimkan beberapa mata-mata untuk menyelidiki masalah ini secara khusus. Mudah-mudahan, kami dapat memperoleh beberapa informasi. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Hatinya terasa tertekan. Meskipun kekuatannya telah mencapai bintang kelima dari kelas Do Sheng, dia masih tidak dapat menyelamatkan ayahnya dari klan Hun. Dia tidak pernah berpikir untuk menerobos paksa ke klan Hun sejak awal. Bukan karena dia takut, melainkan karena klan Xiao saat ini tidak mampu membuatnya menderita kecelakaan. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada yang bisa menyelamatkan ayahnya dan merevitalisasi klan Xiao. Oleh karena itu, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu kecuali dia benar-benar yakin. Bintang 5 Do Sheng masih tidak cukup, mata Xiao Yan berkedip. Dia tidak perlu lagi takut pada Hall of Souls dengan kekuatannya, tapi Hall of Souls hanyalah faksi eksternal untuk klan Hun. Musuh sejatinya adalah makhluk paling misterius dan terbesar di benua Douqi, klan Hun. Do Sheng bintang 5 dianggap ahli puncak di tempat lain. Namun, jika seseorang ingin melawan klan Hun,
itu masih belum cukup. Saat itu, Xiao Xuan memiliki kekuatan bintang anime Dou Sheng, tetapi dia masih mati di tangan klan Hun. Dou Sheng bintang 5 saja tidak akan bisa menggerakkan gelombang. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit teduh setelah memiliki pemikiran seperti itu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada lagi jalan pintas yang tersisa untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia sudah mendapatkan api lotus pemurnian iblis. Nihility Devouring Flame peringkat kedua telah mendarat di tangan klan Hun. Adapun yang pertama di peringkat api surgawi. Xiao Yan tertawa getir. Benda itu bahkan tidak dapat dijelaskan secara memadai dengan kata-kata, objek ilahi. Seseorang akan melamun jika berpikir untuk mendapatkannya. Saya takut saya bisa melupakan lebih banyak api surgawi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Sebuah cahaya spiritual tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia membalik tangannya dan sepotong batu giok dengan aura kuno muncul di tangannya. Batu giok kuno ditutupi dengan garis misterius. Di tengah giok kuno ada titik cahaya kecil yang terlihat sebagian. Itu adalah jejak spiritual ayahnya. Giok ini secara alami adalah Tu Shi Ancient God Jade yang ingin didapatkan oleh klan Gu dan Hun. Yao Lao di sampingnya juga sedikit kaget setelah melihat Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan Tu Shi Ancient God Jade. Dia hanya menatap Xiao Yan dengan heran. Xiao Yan menggosok batu giok kuno. Jarinya perlahan mengusap titik cahaya itu. Perasaan menyesal muncul di dalam hatinya. Meskipun seorang anak laki-laki, dia hanya bisa melihat ayahnya menderita di tangan klan Hun. Ini adalah tindakan tidak berbakti. Ayah, Yan tidak pernah melupakanmu. Begitu aku memiliki kekuatan untuk pergi ke klan Hun, aku pasti akan menyelamatkanmu secepat mungkin. Gigi Xiao Yan menggigit bibir bawahnya dengan erat. Sesaat kemudian, dia menghirup udara yang dalam dan menekan emosi yang berputar di dalam hatinya. The Tu Shi Ancient God Jade terkait dengan Tu Shi Ancient God Mansion. Namun, giok ini telah dipisahkan menjadi 8 bagian. Jelas tidak mungkin bagi saya untuk mengumpulkan semuanya. Mata Xiao Yan berbinar. Sebuah gambar tiba-tiba melintas di benaknya. Itu adalah dunia magma. Xiao Yan telah bertemu Tian Huo Zunze di tempat itu. Dunia magma bawah tanah Akademi Jianan. Xiao Yan merasakan aktivitas tidak biasa yang datang dari Tu Shi Ancient God Jade di tempat itu. Sekarang dia memikirkannya, itu memang sebuah misteri. Jauh di dalam dunia magma ada makhluk magma aneh yang sepertinya menjaga sesuatu. Dunia magma di bawah Akademi Dalam, mungkin aku harus meluangkan waktu untuk pergi ke sana dan menyelidiki. Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya setelah melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia dengan lembut batuk dan menyerahkan gulungan kulit binatang. Dia berkata, ini adalah pesan dari suku Pithon Ninisrene Deep Ground. Ini untuk MU. Lihatlah. Yao Ming. Xiao Yan terkejut mendengar informasi ini. Dia menerima gulungan itu sambil merasa sedikit tidak yakin. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Sederet kata merah segera muncul di hadapannya, Demon Phoenix telah menyerang. Ada aktivitas tidak biasa yang datang dari 9 musim semi yang tenang. Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Ekspresinya suram. Aura menakutkannya bahkan menyebabkan air terjun di belakangnya berhenti mengalir. Cailin, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.